Sobat Embaran Bercerita, kita ketemu lagi. Itu bicara terkait dengan polemik CPNS. Rapat koordinasi itu 80%-nya OAP menurut khusus dalam konteks. Sobat Embaran Bercerita, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan bicara seputar dengan polemik tes CPNS Formasi 2024 di Kabupaten Fakfak dari sudut pandang lembaga kultur yang ada di Fakfak. Dan malam ini saya tidak sendiri, tentu saja. Tak mungkin sendiri ya, karena podcast harus ada teman. Saya sudah bersama dengan Bapak Abner Hegemur, Sekretaris 2 Dewan Adat Bahamata. Selamat malam, Bapak. Iya, Sehat, selamat malam. Oke, bagaimana? Perjalanan ke sini aman? Tidak ada goncang-gancing di jalan ya? Aman, sehat. Oke. Alhamdulillah. Ini kalau kita bicara terkait dengan polemik CPNS Formasi 2024 di Fakfak ini, yang pertama itu mungkin yang kita mau tahu keterwakilan anak asli Papua di tes CPNS kali ini itu berapa banyak? Dari jumlah total kan 4.150 peserta yang ikut tes kemarin itu. Nah, berapa banyak anak asli Papua yang ikut tes? Iya, baik. Pertama, saya mewakili Lembaga Kultur mengucapkan terima kasih untuk Embaran Bercerita sebagai media publik khusus untuk lokal suku Bahamata di daerah Kabupaten Fakfak yang hadir sekarang. Ya. Baik, pertama-tama kami juga memberikan apresiasi untuk pemerintah daerah, di mana pada minggu pertama Desember itu kami menerima surat dari Sekda Kabupaten Fakfak yang meminta ada perwakilan lembaga kultur untuk hadir bersama di ruang Sekda Kabupaten Fakfak. Undangan itu pelaksananya tanggal 12 Desember. Dan di sana hadir 3 lembaga kultur. Jadi untuk sebagai informasi untuk semua bahwa kami di Fakfak itu memiliki 3 lembaga kultur berdasarkan konteks tatanan budaya yang ada di sini, yaitu Petuanan, Elema, dan Dewan Adat. Bahamata sendiri ya. Sehingga pada undangan itu syukur alhamdulillah dari 3 lembaga kultur itu hadir. Lalu di dalam rapat koordinasi itu membahas tentang definisi OAP. Ya, definisi OAP. Ya, dan di sana dalam forum yang mulia itu kami setelah menerjemahkan kategori OAP menurut Undang-Undang Otsus dalam konteks Kabupaten Fakfak, itu kami memutuskan bersama sebagai satu komunike, karena ini 3 lembaga kultur bersama pemerintah yang sudah memaknai keputusan itu semi fatwa bahwa prosentasi 80-20 itu 80%-nya itu yang memikul marga Bahamata dari 144 marga yang mendiami 22 subkomunal, 7 petuanan, 17 distrik. 124 kampung. 24 kampung. Nah, di situ dalam forum yang mulia itu kami menyepakati itu bahwa untuk 80% itu yang memikul marga Bahamata, 20%-nya itu kami berikan ke anak-anak peserta CPNS yang memiliki hubungan emosional tombor beja dan keluarga Nusantara yang ada di Fakfak. Ya, wilayah hukum adat Bahamata, daerah Kabupaten Fakfak. Itu poin pertama. Poin keduanya, untuk mengidentifikasi administrasi dari 144 marga itu, sehingga dibutuhkanlah Panselda, yang melibatkan lembaga kultur. Sehingga kami bersepakat dari 3 lembaga kultur tadi itu merekomendasikan dua orang. Dari Dewan Adat 2, dari Elema 2, dan dari Petuanan 2. Masuk kepada tahapan administrasi pendaftaran. Dan di situ
syukur alhamdulillah pihak BKPSDM setelah meminta kami lembaga kultur, lalu staf-staf yang kami kirim ke ikut serta dalam panitia itu, mereka undang. Mereka undang bersama-sama dengan Panselda itu melaksanakan tugas tadi. Mulai dari registrasi, kemudian verifikasi, kemudian sampai di tahap validasi. Validasi ya. Nah, di tahap validasi, menurut laporan dari pansel yang dari Lembaga Kultur kepada kami, pimpinan Lembaga Kultur, itu OAP yang masuk dalam kategori memikul 144 marga itu mencapai 2.233. 2.233 dari total 4.150 tadi kan peserta. Jadi kurang lebih selama 1 minggu bekerja itu mereka melaksanakan tugas sebagai panselda itu. Nah, di tahap senggahan, masa senggahan, di sini saya tidak tahu ada apa mekanisme teknis semacam apa di sana. Tapi kemudian peserta panselda yang dari lembaga kultur tidak dilibatkan dalam masa senggahan. Nah, hasil masa senggahan itu keluar, ternyata dia mengalami grafiknya naik dari hasil validasi 2.233. Jadi UAP yang 2.233 itu dia bertambah? Dia membengkak menjadi 3.700. 3.700 dan itu hasil 3.000 sekian itu tidak melalui ataupun lembaga kultur ini tidak tahu kenapa sampai bisa meningkat seperti itu ya. Nah, karena memang tidak dilibatkan pada saat masa sanggahan tadi. Minta maaf terpaksa saya harus singgung pernyataan Bapak Kepala kan? Ya, BKPSDM. BKPSDM ya. Pak Ahmad Pelu sebagai ketua kan dalam panitia Panselda kemarin yang menyentil bahwa pihak penyelenggara menggunakan rekomendasi lembaga kultur. Di sini saya barangkali besok mewakili lembaga kultur saya akan meminta itu arsip yang kemudian terkesan menyudutkan kami lembaga kultur. Kenapa saya harus ke sana? Karena ada kesepakatan yang mana kami tanda tangan bersama di atas materai tentang definisi OAP menurut konteks tatanan budaya yang ada di suku Mahamata daerah Kabupaten Fakfak. Bagian ini menurut lembaga kultur, ini kita sudah masuk kepada satu fase untuk menata kebijakan pembangunan yang berbasis moral berbudaya. Sehingga benar-benar kami tertarik untuk ikut serta di dalam menyiapkan proses ini. Tapi kemudian peserta yang tadi, yang sudah disepakati untuk bagaimana 80% ini, dia bisa tersentuh ke 144 marga yang menyebar di 22 subkomunal, 7 petuanan, 17 distrik. Dan 100 sekian kampung tadi. Ya, yang oleh Dewan Adat itu, oleh Lembaga Kultur, minta maaf. Ini Lembaga Kultur, anak-anak ini semua bekerja menyiapkan data batch dari peserta itu sendiri. Anak-anak yang datang dari berbagai kampung, berbagai distrik, gitu. Itu. Maksudnya, memang benar, tes CPNS ini bagian dari nasib. Tapi yang perlu diingat, Papua ini ada kewenangan khusus. Undang-undang otonomi khusus. Sehingga proses seleksi ini tidak saja condong kepada kompetensi. Tapi hak kesulungan ya. Hak kesulungan yang mereka harus terima dan dia berimbang kepada marga tadi. Oke, silahkan. Mau saya potong ini, Pak Abner. Kaitan dengan tadi ada sempat disinggung kalau terjadi pembengkakan setelah masa sanggahan itu sampai dari 2.000 jadi 3.000 sekian. Itu sebelum proses SKD berlangsung ya, benar ya? Proses SKD berlangsung itu dan setelah proses SKD berlangsung terus ada isu yang ataupun itu sudah jadi gunjingan publik bahwa ada OAP siluman. OAP siluman dalam pengertian kalau bukan anak asli Bahamata, orang asli Papua dan mendapatkan rekomendasi. Sementara rekomendasi itu bisa keluar lewat 3 lembaga kultur tadi. Kalau
Kepala BKPSDM sempat menyinggung bahwa kami tidak tahu soal rekomendasi karena itu yang mengeluarkan 3 lembaga kultur. Jadi ada kesan bahwa tes sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan soal rekomendasi yang menyangkut dengan OAP-OAP siluman yang dikatakan itu bukan tanggung jawab BKPSDM. Nah ini saya mau coba tanggapan dari Dewan Adat bagaimana terkait dengan isu itu? Ya, di sini ada pembelaan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Pelo bahwa mereka menggunakan dasar rekomendasi. Silahkan ya kita buktikan, kita buktikan. Di situ ini saya tidak menuduh ya, tapi ada indikasi, ada indikasi berpotensi by order, berpotensi kolusi. Ya, ini menarik nih, by order ini. Ya, ini sesuatu yang saya mudah-mudahan kalau Ahmad Pelo itu sedikit tidak ada hubungan darah dengan kami orang Baham. Mata, saya harus jujur sekarang. Karena saya harus cerita. Anak-anak yang kemarin peserta CPNS itu di Sekretariat Dewan Adat Bahamata itu kami meminta mereka taruh sedekah 5.000 sebagai sedekah, bukan administrasi sebagai yang di dalam pengawalan surat keterangan dan lain-lain yang dikerjakan oleh anak-anak kita di sekretariatan itu mungkin beli enceran, beli kopi apa, tapi 1/10 itu kami simpan bikin kopi Kehenggara. Jadi jangan main-main. Jadi kalau Dewan Adat sendiri menilai secara umum hasil tes CPNS formasi 2024 ini untuk anak asli Bahamata ini bagaimana? Dari segi keterwakilan marga-marga yang ada di sini untuk anak-anak Baham ini bagaimana? Kalau dari dinamika yang ada tidak menimbulkan polemik, kontroversi itu sekiranya dari kita pengambil kebijakan. Dalam hal ini pemerintah dan juga pilar-pilar yang ada di daerah ini, tapi lebih khusus pada penyelenggara. Kalau dalam konteks pelayanan itu kita mengedepankan kejujuran, itu sudah pasti negeri ini akan sejuk, damai. Kalau menurut Dewan Adat Dewan Adat tes CPNS kemarin itu kendala yang paling utama yang anak-anak Baham alami itu apa? Kalau kemarin kita lihat ada beberapa aksi yang dong bikin protes terkait dengan hasil tes CPNS sebagai bentuk kekecewaan. Kalau Dewan Adat lihat bagaimana? Dompu aksi. Kalau kami berpandangan itu mereka generasi yang memahami konteks berdinamika dalam demokrasi. Tentu mereka anak-anak adat dan oleh karena koordinasi pemerintah maka kami lembaga kultur diminta untuk ikut mendampingi mereka dan pesan-pesan moral yang kami sampaikan, menjaga etika norma dalam berdemokrasi. Saya setelah mengikuti dinamika yang terakhir ada indikasi tadi yang terkesan ada bayang-bayang tadi itu. Kita semacam masih tidak ikhlas untuk meninggalkan budaya tadi. Kolusi, nepotisme, korupsi ya setidaknya. Ini. Jadi ini tentu menjadi sebuah refleksi lah. Refleksi bagi kita semua. Budaya-budaya semacam itu kita harus tinggalkan di negeri yang memang masih mempertahankan eksistensi jati diri daripada menjunjung tinggi adat. Ya, menjunjung tinggi adat yang ada. Tapi begini Pak Abner, itu yang dong bikin itu memang hak ya kan? Bentuk ketidakpuasan karena yang tadi disinggung bahwa terjadi by order, kemudian nepotisme. Jadi aksi-aksi itu dong bikin. Adik-adik itu yang telah lulus itu dong bikin karena dong punya, menurut dorang dong punya bukti-bukti yang valid bahwa telah terjadi kecurangan dalam tes CPNS kali ini. Kaitan dengan Dewan Adat Bahamata sendiri yang dibentuk untuk melindungi hak kesulungan orang asli Bahamata, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk sebagai bentuk dukungan buat adik-adik yang mungkin belum lulus kemarin ataupun yang sudah lulus, bentuk dukungannya seperti apa dari Dewan Adat Bahamata? Ya, kami memang sangat prihatin. Sebagaimana awal tadi saya sampaikan, persoalan CPNS ini dia separuh dari
nasib, tapi separuh dari hak mereka. Hak mereka. Oleh karena kewenangan otonomi khusus. Sehingga mereka, anak-anak kita yang merasa bahwa peluang ini menjadi bagian hak yang nanti mereka terima. Tapi kesan yang ada di sana, itu kan tadi, mereka hampir merasa disolimi. Bayangkan terlambat hanya 3 menit saja, itu Panselda sebegitu ekstrim. Ya, langsung mencoret ya. Membatalkan mereka untuk mengikuti tes SKB. Dan itu terjadi ya? Ya, itu terjadi. Itu kan sangat disesalkan. Harusnya ada toleransi ya, harusnya sedikit Seharusnya toleransi. ada toleransi. Kan materi ujian yang mereka, itu kan mereka yang nanti ini. Jadi kalau terlambat, misalnya tinggal 5 menit saja, mungkin 2-3 nomor yang mereka bisa berhasil isi. Wajar saja. Kan konsekuensi terakhir mereka juga yang nanti terima. Ya. Lulus dan tidak nilainya maksimal, tidak, itu kan mereka yang terima. Kenapa harus dibatasi, disolimi? Saya menganggap mereka disolimi. Soal waktu yang hanya terlambat 5 menit. Bisa dibatalkan untuk mengikuti seleksi CPNS yang sesungguhnya hak mereka. Itu menjadi hak ya. Apalagi mereka yang hak sulung di negeri ini. Hak kesulungan bagi orang asli Baham. Harusnya dengan semua keistimewaan yang diatur dalam undang-undang, hak-hak seperti itu harus terakomodir. Ya. Karena cuman sekian menit dia masih bisa ikut tes. Ya. Ya kan itu artinya mungkin mereka merasa bahwa saya punya kemampuan tidak dihargai berarti ya. Mungkin sambil itu minum kopi baru bicara enak. Terus kalau hasil tes CPNS ini informasinya itu 85% orang asli Papua yang lulus. Betul ya? Itu depu informasi-informasi ya. 86%. Ya, ada beda 1% saya sebut tadi. Tapi ini kan validasinya juga harus publik tahu, betul tidak gitu. Nah, kalau menurut Dewan Adat sendiri bagaimana? Untuk mengawal hasil tes CPNS ini, betul tidak keterwakilan orang asli Bahamata di formasi CPNS 2024 yang sekian persen tadi disebutkan itu bagaimana? Mungkin ada proses-proses pengawalan yang mungkin langsung ke pemerintah daerah, dalam hal ini BKPSDM, cross check sana sini atau bagaimana? Saya sampai dengan saat ini belum ada data yang saya miliki Terkait dengan hasil. terkait dengan hasil yang ada. Tapi kalau realita yang kita alami di daerah ini itu kelihatan dia kontradiksi dengan kampanye yang sampai 86%. Karena misalkan dari kami lembaga kultur, benar tidak dari peserta yang lulus itu tersentuh 144 marga? Ada tersentuh tidak? Atau katakanlah misalnya pada kesempatan ini sekitar 50 marga yang ada dalam peserta calon CPNS itu mereka terakomodir tidak? Kalau itu diakomodir, barulah kami bisa melakukan kalkulasi itu presentasi berapa persen mereka diakomodir, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi mungkin setelah ini mungkin beberapa waktu ke depan bisa langsung berkoordinasi dengan BKPSDM ya. Ya, kita akan upayakan itu. Karena itu bagian dari upaya untuk melindungi hak keseluruhan tadi. Ya. Jujur saja dengan realita yang ada ini, mesti protes yang terus dari anak-anak sampai dia menjadi dampak sosial. Orang tua ikut mengekspresikan aksi-aksi sampai dengan air bersih, pemalangan ini sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh terjadi. Tapi karena itu ekspresi kekecewaan. Kekecewaan ya. Hak-hak yang tidak terakomodir. Tidak terakomodir itu. Kalau mungkin kalau menurut saya pesan yang ditinggalkan dari aksi-aksi itu barangkali kalau ini bisa berjalan dengan jujur dan adil, mungkin tidak ada ya kesan orang harus palang sana sini karena sesama WAP bersaing dengan sesama WAP, terus yang lulus juga betul-betul WAP, itu tidak masalah. Tapi ada yang tadi dikatakan bahwa ini bukan WAP, masuk tes di formasi khusus UAP dan lulus, itu yang menimbulkan rasa tidak puas dari peserta tes CPNS
orang asli Papua yang ikut tes. Nah, tanggapan dari Dewan Adat bagaimana terkait dengan itu? Bagian ini yang kami menganggap Panselda tidak jeli, karena setiap keputusan itu memiliki resiko. Kalau yang formal, misalnya para pihak anak-anak kita yang mengikuti CPNS ini, saya lebih menyarankan mereka untuk kalau memang merasa di situ ada delik hukum yang kamu merasa untuk mau diadukan, saya pikir itu alternatif yang lebih baik, mending. Ya, jadi proses ya, Ya, proses. kayak mending kalian Tempuh proses hukum. melakukan ini proses pengadilan rakyat dengan menggiring massa dan lain-lain, itu kan sedikitnya kurang menunjukkan martabat kita kalau selalu dengan kita terperangkap pada pembelaan itu lalu merugikan banyak orang, apalagi sampai contoh saja kurang lebih tanggal 19 tidak salah waktu aksi di lokasi tes itu kan sampai beberapa anak kita itu mengalami cedera. Ya, itu imbasnya sampai penundaan ya, penundaan tes sampai dilakukan akhir Desember kalau tidak salah ya. Dan ya, minta maaf saya harus singgung karena waktu itu kita di sana. Di situ aksi itu kan direspon oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini yang dihadiri oleh wakil bupati dan sekda. Berdasarkan tuntutan peserta aksi itu kan sempat ada konferensi pers itu yang kemudian diakomodir untuk SKB-nya itu ditangguhkan. Tapi kan ini tidak dipertanggungjawabkan, itu satu. Lalu yang berikut ada pansus DPR untuk CPNS 2024. Ini bagian ini juga tidak diatur baik. Padahal kami dari Lembaga Kultur itu pada prinsipnya sebagai lembaga mitra pemerintah, mitra pemerintah yang dari awal tadi, oke lah kami diundang, kita hadir, ya sudah. Kita sebagai mitra, kita cuma mengawal, yang penting kita menjaga norma-norma dan etika yang ada di negeri ini. Harapannya kan memang rekomendasi dari lembaga kultur itu harus diakomodir oleh pemerintah ya kan, karena itu melindungi hak-hak anak-anak Bahamata tadi. Tapi kalau tidak terakomodir dengan baik, ya akibatnya ya aksi-aksi tadi itu terjadi sampai pemalangan air bersih dan segala macam. Tapi ya itu kan bentuk kekecewaan juga yang, tapi mungkin itu agak sedikit berlebihan. Kalau misalnya ada cara-cara yang lebih beretika, ya itu seperti yang tadi disinggung, Bo. Tempuh jalur hukum saja. Nah, mungkin. Terus harapannya untuk adik-adik yang kan sekarang ini, kalau saya lihat ya, orang ini mau lari kemana lagi nih? Adik-adik yang tidak lulus ini. Kesannya macam, terus kalau kita setelah diperhatikan begini, siapa lagi yang mau lihat kita orang? Kita setelah lulus. Nah, harapan dari Dewan Adat sendiri, ataupun mungkin ya, pesan-pesan untuk orang ini bagaimana? Sebagai bentuk dukungan. Saya untuk memberi harapan kepada mereka, saya kiranya itu agak rumit. Agak rumit kenapa? Nah, ini menarik nih. Agak rumit nih. Sepanjang mereka terus ada di dalam memperjuangkan hak mereka, di situ tentu mereka akan tempuh tadi dengan menggunakan mosi protes di umum, kemudian melakukan aksi protes yang aksi-aksi seperti tadi, pemalangan air dan lain-lain. Saya harap supaya bisa dihargai, kemudian bisa diatur dan bisa diakomodir, karena semacam mereka ini diberi bujukan begitu bahwa akan ada formasi tambahan. Ya, itu saya baru mau singgung sebenarnya itu. Akan ada formasi tambahan. Kemudian ada satu formasi 2021 yang mau diaktifkan kembali. Tapi jumlahnya tidak sebanyak 2024 ya? Iya. Di situ informasinya begitu.
saya sendiri, saya ini orang awam ya, orang kerja di Dewan Adat, Rumah Adat. Jadi saya kurang punya waktu untuk mengikuti jejak kebijakan, regulasi dan lain-lain. Jadi setelah wacana itu ada, saya coba curi waktu untuk memantau perkembangan itu. Sepanjang belum ada Tapi belum ada informasi ya yang regulasi yang ini atau ada tahapan forum yang kemudian sebagai legislasi regulasi itu saya sendiri pesimis, saya pesimis. terkait dengan kuota tambahan tadi. Iya, Nah, terkait dengan ini kita bicara seandainya ya, seandainya kuota tambahan itu betul-betul ada. Terlepas dari informasi yang CPNS 2021 ya, yang katanya akan diadakan nanti. Pasca SKD kemarin kan itu yang rapat terbatas Sekda, Bupati dan beberapa pejabat terkait ya, yang katanya akan ada menghubungi BKN sehingga ada kuota tambahan. Seandainya kuota tambahan itu benar-benar ada, harapan Dewan Adat sendiri bagaimana terkait dengan kuota tambahan itu? Seandainya ada. iya, jadi untuk tambahan itu saya sentil karena dengan rombongan kita tuan-tuan di legislatif DPR ini ada sedikit waktu kita sharing-sharing, lalu kemudian ada tahapan yang mereka dorong untuk ada pansus yang kembali lagi ke Kemenpan. Ini ya insya Allah lah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada. Karena kemarin yang pertama pansus DPR kita ke sana, hasilnya mereka membawa apa yang disiapkan untuk papelu di sini lah. Sorry. Jadi bukan hasil Kemenpan yang mereka bawa, tapi hasil apa yang digarap di tingkat daerah sini. Tapi kalau misalnya kan kalau ada misalnya kan kemarin itu pasca masa senggang ya, itu kan Dewan Adat sudah tidak dilibatkan lagi. Tiba-tiba itu yang ada pembengkakan. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, misalnya kalau kuota tambahan ini ada, mungkin ya Dewan Adat dan lembaga kultur itu dilibatkan sehingga bisa mengakomodir di kuota tambahan itu hak-hak dari anak-anak asli Bahamata begitu. Atau seperti bagaimana kalau menurut Bapak Abner sendiri? Kalau saja diakomodir nanti kuota tambahan yang dievaluasi dari formasi 2021 yang kemudian mau diaktifkan tahun ini, itu kembali kepada kebijaksanaan pemerintah. Bila saja ingin menata ini bersama dengan lembaga kultur, itu kita berharap supaya kesan tadi yang dari kita ini supaya ini yang saya bilang, papelu itu mudah-mudahan dia bukan darahnya masih tidak tersentuh dengan kami Bahamata. Ini supaya maksudnya mereka ini siapa lagi yang mau hargai marwah dari nama lembaga kultur ini. Sementara kita berdiam di atas rahimnya. Tetap karena kami dari lembaga kultur, kami terus mengingatkan itu supaya jaga dan hormati marwah lembaga kultur. Jadi kalau misalnya saja pemerintah meminta kembali kami lembaga kultur itu untuk ikut mengawal dalam proses itu, tentu saja kami akan hadir. Tapi betul-betul keterlibatan itu dari awal hingga akhir. Ya. Harapannya begitu ya? Ya, jadi bagian dari proteksi edukasi ini bisa diambil hikmatnya. Saya tadi lupa itu. Kalau tes CPNS Formasi 2024 ini menurut sebagian orang, banyak orang barangkali ya, yang sempat saya dengar juga itu, kalau dia bilang begini, kurang sosialisasi, sehingga sudah dekat waktu pelaksanaan tes baru diumumkan, tidak dari jauh-jauh hari. Nah, mungkin bisa ya Dewan Adat dalam hal ini, lembaga kultur bisa barangkali berkomunikasi dengan pemerintah daerah sehingga dari beberapa waktu sebelum pelaksanaan ada rentang waktu yang cukup untuk anak-anak Bahamata ini mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Iya, jadi kalau terkait sosialisasi sendiri tadi seumpama masa untuk agenda tes CPNS ini 2 bulan atau 3 bulan sebelum itu saya rasa waktu yang harus digunakan untuk sosialisasi tadi. Sosialisasi tadi. Coba saja bayangkan, waktu kita diundang, lembaga kultur diundang untuk pertemuan membahas tentang tadi. Mulai di pra kondisi untuk tes itu.
Waktu kan tanggal 12. Tanggal 12 sedangkan jadi waktunya 1 minggu kira-kira itu. Tidak lebih itu, tidak lebih. 1 minggu itu sudah masuk tes. Jadi memang waktu sosialisasi Yang kemarin itu sangat kurang dirasa ya. Jadi ke depannya itu semoga jauh-jauh hari 2 bulan sebelum pelaksanaan mungkin sudah disosialisasikan. Jadi anak-anak mempersiapkan diri baik untuk ikut tes. Begitu. Kemudian kalau dari Dewan Adat sendiri, dari Dewan Adat Bahamata melihat sistem tes CPNS ini mungkin apa yang harus diperbaiki kira-kira? Sehingga ke depannya itu selain bisa mengakomodir hak-hak dasar dari anak-anak asli Papua ini, rasa keadilan tuh semua bisa rasa. Baik yang UAP maupun non-UAP itu. ke depan, misalkan saja formasi itu tendensinya dia mengikat kepada pemberian kewenangan otsus itu. Itu saya kira format yang awal untuk tahun 2024 kemarin yang kita persiapkan di Lembaga Kultur dengan mempersiapkan anak-anak mulai pendataan sekian puluh dari distrik ini, sekian puluh dari distrik ini. Kalau bagian itu diatur baik, kemudian dalam pemberiannya, barangkali mereka itu melebihi kuota yang ada. Tapi secara representatif itu bisa tersentuh. Ya, kira-kira begitu ya? Ya. Oke. Ya mungkin itu bukan cuma harapan Dewan Adat tapi semua yang mengikuti tes CPNS kemarin dan belum beruntung, kalau saya bilangnya belum beruntung, kedepannya itu barangkali sistem bisa lebih diperbaiki, kemudian mungkin pemerintah harus melihat formasi-formasi juga yang dimiliki oleh sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak adat Dewan Adat anak-anak orang asli Papua begitu, sehingga jangan lagi ada formasi-formasi yang kosong, tetapi betul-betul bisa diisi oleh adik-adik yang UAP tadi. Jadi mungkin ke depannya tuh barangkali kalau ada pendataan adik-adik yang orang asli Papua ini sarjana apa saja, terus banyaknya di mana, sehingga formasi itu ditentukan berdasarkan kuota orang asli Papua benar-benar, sehingga itu bisa terisi. Kalau Dewan Adat lihat bagaimana ini terkait dengan ini? Setuju. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para pemimpin. Sesungguhnya aset yang wajib untuk diidentifikasi itu SDM-nya. Jadi pemerintah sudah harus tahu bahwa di Fak-Fak ini baik OWAP maupun keluarga Nusantara yang ada ini sudah harus ada pemetaan itu. Misalnya dari basic ilmu, berapa sarjana ekonomi, berapa sarjana akuntansi, berapa sarjana hukum, berapa nakes, guru dan lain-lain ya. guru dan lain-lain. Ini sudah kasih dulu. Sehingga pada kebutuhan tadi itu tidak sulit. Dan mereka sudah tahu basis mereka. Basis intelektual mereka tahu. Basis yang awam mereka tahu. Nah, dan ya saya menganggap dengan cara berpikir dan bertindak yang semacam itu, maka tentu bisa diakomodir. Oh sekian ini bisa kita mempersiapkan menambah kapasitas begitu untuk kemudian melakukan magang, training dan lain-lain seperti itu. Jadi pemerintah ikut andil untuk mempersiapkan SDM anak asli Papua. SDM, ya. Sebelum nanti ada tes CPNS mereka sudah siap memang. Sudah siap. Oke. Ini yang paling terakhir ini. Paling terakhir. Harapan Dewan Adat Bahamata sebagai representasi orang asli Papua di Kabupaten Fak-Fak. Harapannya untuk ke depan tes CPNS maupun P3K bagi orang asli Papua, harapannya buat pemerintah daerah seperti apa? Harapannya dari kami sebagai lembaga kultur, yang pertama itu tentu kita semua bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga, memelihara, dan merawat nilai kultur yang kemudian diadopsi sebagai budaya, toleransi, keberagaman yang ada. Itu harapan dari lembaga kultur. Kita harus keluar dari dampak kebijakan yang kemudian membias ke rasis. Itu tidak boleh. Benar-benar kita generasi itu bertanggung jawab untuk merubah zaman. Itu harapan dari Dewan Adat tanpa melihat ras, golongan, keyakinan, dan
mengutamakan bagaimana manusia itu saling menghormati di atas negeri. Ya, sehingga persatuan dan kesatuan bisa terus terjaga. Sobat Embaran Bacarita di mana saja kamu berada, berbagai harapan tadi dan juga pandangan-pandangan dari Dewan Adat sudah disampaikan oleh Bapak Abner Hegemur selaku Sekretaris 2 Dewan Adat Bahamata. Untuk saudara-saudara, adik-adik yang kemarin belum beruntung di tes CPNS 2024, yakin dan percaya ketika kita kerja dengan jujur, dia waktu itu ada. Tuhan sudah tentukan itu. Yang penting tetap berusaha, tingkatkan kapasitas diri. Sampai di sini Embaran Bacarita malam hari ini kita akan jumpa lagi. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Tiga, guys.